Kami persilakan kepada rekan dari fraksi Demokrat untuk penyampaian. Kami persilakan. Terima kasih, Benar, anggota 12 yang saya hormati, Menteri. Saya lihat dari tadi catatan Pak Menteri sudah penuh, saya lihat. Jadi saya nggak mau nambah-nambah catatan Pak Menteri. Yang penting aja. Kalau politisinya ini Pak Menteri mau disuruh bicara 5 menit, 10 menit, setengah jam, kan tergantung kita aja. Saya khawatir nih yang pemimpin dari Partai Golkar ini kok terlalu lama ini pertanyaan-pertanyaan kan. Jadi gini Pak Menteri, pertama saya ingin yang mendasar dulu, saya mendengar dari Pak Presiden itu, yaitu kita harus melakukan ketahanan energi. Cuma kalau saya tanya berbagai pihak, Pertamina dan lain-lain, definisi ketahanan energi ini belum jelas apa sebetulnya. Apakah kita harus seluruh sumber energi itu harus dari dalam negeri, apakah itu yang dimaksud dengan ketahanan energi, atau dengan kita punya cadangan strategis sampai 6 bulan. Kalau sekarang kan cadangan kita hanya cadangan operasional 15 hari, 10 sampai 15 hari. Jadi tolong diberi dulu oleh Pak Menteri kepada seluruh stakeholder di dalam pemerintahan yang terkait dengan sektor energi, kemana nih arah ketahanan energi kita ini seperti apa, khususnya definisinya seperti apa. Kalau kita beli seperti apa, waktu itu saya sampaikan di Pertamina kita beli kita beli dengan uang yang sangat besar, kita simpan, kita bikin banker dan rahasia kayak di Amerika itu Pak Menteri. Ininya sangat besar sekali, jadi pada saat perang masih aman, kita masih ada cadangan minyak kita cukup memadai. Saya nggak kebayang kalau kita perang kata Pak Prabowo, seluruh negara dia akan peduliannya pada negaranya sendiri. Nah, bagaimana nasib kita kalau impornya di stop? Apakah itu salah satu maksud yang dimaksud oleh Presiden? Misalnya, dalam situasi darurat, kita masih harus mampu bertahan dengan energi yang kita miliki. Ini hanya semacam pendahuluan saja yang mungkin bisa dirumuskan oleh Pak Menteri. Terus kedua, terkait subsidi energi yang disampaikan oleh teman-teman tadi, saya sepakat sebetulnya dengan Pak Menteri, antara subsidi dengan kompensasi ini menurut saya beda-beda tipis saja, beti aja, nggak pernah jelas juga bagi saya. Kalau toh akhirnya kompensasi itu dibayar juga oleh negara, apa bedanya dengan subsidi gitu? Apakah nggak sebaiknya juga langsung saja, misalnya pertalite, bukan salah kompensasi ya, BBM. Pertalite itu kan sistemnya kompensasi, tapi ujungnya dibayar juga oleh negara. Kenapa nggak ditetapkan saja dari awal sebagai subsidi misalnya? Saya hanya ingin supaya NOC kita, National Oil Company kita, Pertamina, cash flow-nya nggak berdarah-darah, Pak. Kan itu kalau 1 triwulan aja dia nalangi sekitar 40 triliun, 2 triwulan sudah hampir 100 triliun, baru diganti per triwulan ketiga, kan berat juga. Sementara NOC kita ini kita suruh untuk bersaing dengan NOC di seluruh dunia. Nah ini tolong menjadi kajian sendiri oleh Pak Menteri antara kompensasi dengan subsidi. Kemudian yang lebih menarik yang disampaikan tadi adalah persoalan sudah kita miliki Dirjen Gakum. Ini memang sebelum ada diumumkan, saya salah satu yang selalu menanyakan ya, Pak Ketua ya, kalau di KLHK itu punya Dirjen Gakum, mereka bisa mengidentifikasi 3,3 juta kebun kelapa sawit ilegal di dalam kawasan hutan. Dan akhirnya dilakukan pendekatannya adalah restoratif justice, bukan dipenjarakan mereka, bukan dituntut, tapi didenda dengan potensi pemasukan 300 triliun. Itu kelapa sawit ya. Kebayang saya kalau illegal mining dan illegal drilling ini Pak, jauh lebih besar dari itu. Potensi pendapatan negara kalau kita
mau melakukan pendekatan denda dan lain sebagainya, atau mereka sudah beroperasi. Daripada mereka beroperasi tapi statusnya nggak jelas, negara nggak dapat apa-apa, paling ya aparat hukum masuk, bisa saja oknum aparat hukum bermain juga, ujung-ujungnya yang diuntungkan ya pihak tertentu saja. Jadi ini salah satu yang menurut saya yang sangat menggembirakan. Saya setuju, ini harus dapat dukungan politik yang kuat dengan adanya Dirjen Gakum. Mari kita tertibkan seluruh illegal mining dan illegal drilling. Polanya terserah Pak Menteri. Kalau kita polanya ya win-win tadi, RJ tadi, polanya didenda, negara diuntungkan. Saya rasa lebih dari 300 triliun, jauh dari itu. Jadi saya sangat mendukung dengan adanya Dirjen Gakum, kita tidak lagi berburu di kebun binatang. Kalau istilah saya gitu. Selama ini mungkin Dirjen kita berburunya di kebun binatang. Kalau udah bisa ada Dirjen Gakum ini, kita betul-betul berburu di hutan sekarang. Kita cari itu. Yang ilegal-ilegal itu kita selesaikan. Karena Pak Menteri sudah punya instrumen yang memadai. Kalau dulu nggak ada. Kalau dulu yang punya Gakum, mitra kita dulu namanya Kailasa. Ya ada. Dan saya minta memang dirjennya yang betul-betul punya nyali nih Pak Menteri. Memang luar biasa ini tantangannya. Dirjen Gakum ini banyak sekali tantangannya. Jadi orangnya betul-betul ya betul-betul serius dan punya nyali untuk melakukan tugas atau tanggung jawab tersebut. Terus terkait tadi banyak kali isu-isu tentang izin, Pak. Izin ini memang EU dan lain sebagainya, memang isu yang cukup seksi kan. Ada yang bilang, oh ini gampang sekali keluar, ini sulit dan lain sebagainya. Ini kok belum ini sudah keluar dan lain sebagainya. Tadi Pak Menteri sudah mengarahkan supaya berbasis online. Tapi sebetulnya berbasis online itu sebetulnya kan itu hanya justifikasi aja Pak, masih bisa di diakalin lah. Ya diolah kalau istilahnya Pak, kuda masih bisa diolah. Jadi kadang-kadang Pak Menteri, pengalaman saya Pak, mohon maaf, online itu hanya salah satu instrumen untuk mencari cara melegalkan sesuatu. Wah ini udah online kok. Di balik online itu banyak sekali permainannya. Jangan dilihat hanya di ujung online-nya. Oh ini udah terbuka. Nah maka dari itu memang kita kemarin RDP dengan Dirjen Minerba beberapa hal yang menjadi kesimpulan kita siap mendukung kementerian dalam rangka menertibkan hal-hal yang terkait dengan masalah perizinan tersebut. Sehingga dalam mengeluarkan izin itu betul kita prudent Pak. Jadi tidak lagi teman-teman tadi banyak sekali cerita isu ini gitu ya. Kalau kena saya, karena ini sekarang masalahnya adalah raker ya, jadi saya nggak terlalu banyak memberikan tangan detail. Nanti yang detail nanti biar di bagian dirjennya Pak Menteri. Kalau saya sekarang detail juga nanti kasihan dirjennya nggak punya kerjaan nanti Pak. Nanti biar kita yang kasih yang peran-peran itu ke dirjen nanti Pak, yang detail-detail. Kalau Menteri kan polisi saja. Berikutnya adalah persoalan hulu migas. Saya senang sekali Pak Menteri mengatakan bahwa sumur-sumur yang idle itu akan segera dilelang. Tapi juga yang dilelang ini kalau kita kasih ke swasta itu barangnya yang barang-barang dipilih dulu Pak, ya nggak bagus sedikit kan. Kalau yang sudah sumur idle-nya yang memang sudah berat ya, tentu secara cost-nya juga berat bagi siapapun untuk antara cost dengan hasilnya bisa-bisa sudah tidak fisikal lagi. Ini kan berat juga. Walaupun Bapak lelah, Bapak umumkan berkali-kali juga pasti tak akan ada peminat. Kalau mereka tahu kondisi real yang ada saat ini. Dan memang beberapa kritik kita, cost per barrel kita kan cukup tinggi. Contoh saya tanya masalah rokam. Dulu waktu dilepas dari Chevron, setahu saya hanya 16. Saya sudah sampaikan ke direktur dulu di Pertamina hanya $16 per barrel. Sekarang sudah $32 per barrel.
2 kali lipat meningkatnya. Terus banyak sekali sumur baru. Sementara saya tidak tahu seberapa jauh mereka sudah melakukan di sumur pengembangan di Wongkon. Nah ini memang sangat detail, nanti bagian-bagian dari Dirjen Migas dan ketika S nanti akan kita bahas. Semua ini informasi-informasi saja sedikit untuk diketahui oleh Pak Menteri. Sekaligus juga Pak Joko, Pak Joko ini saya sudah lama kenal. Mana SKK keluar ya? Keluar ya, dulu masih direktur untuk saya pimpinan di sini. Masih direktur di Dirjen Migas dulu. Sekarang sudah menjadi kepala SKK Migas. Cuma pengalaman saya SKK Migas ini baru di kalah ahli dengan KTKS. Itu saya pernah sebuah kasus tentang cost recovery Chevron, tentang surfaktan. Belum ada tentang IOR. IOR-nya belum, peningkatan produktifnya belum sama sekali. Sementara SKK sudah bayar cost recovery kepada Chevron triliunan. Itu. Waktu itu Amin Sunaryadi cerita sama saya, Pak, mohon maaf, ini saya belum jadi SKK Migas sebelum ini. Mohon maaf, saya tidak tahu. Konyol ini. Nah, jadi jangan sampai SKK Migas ini jadi tukang cap aja, Pak. Memang harus cari sumber daya manusia yang memang berpengalaman dan mampu menandingi perhitungan-perhitungan yang diberikan oleh KTKS itu, Pak. Nah, ya. Padahal maksudnya sebentar lama juga ya. Terima kasih sudah diingatkan oleh pimpinan. Ya, jadi kita tambahkan dulu. Berapa Pak Mulan? Kita tambahkan dulu. Jadi, menurut saya, kita ini kan berdasarkan kesepakatan kita di awal. Rapat ini sampai jam 4.30. Nah, ini kita tambah 3 menit sampai jam 5 sore. 1 jam lah pimpinan. 1 jam. 1 jam aja, 1 jam. Mungkin rekan-rekan yang lain jika ingin berkesempatan menyampaikan apapun terhadap Pak Menteri, kita berikan ruang. Terima kasih pimpinan. Atau aja, coba kita lihat 30 menit, baru kita bisa bertanya. Ya. Oke, saya lanjut ya. Saya percepat saja Pak Menteri. Tadi saya mendukung juga kalau khusus subsidi energi ini memang yang sangat mungkin dikonsolidasikan itu memang BBM, subsidi BBM dan listrik. Kalau ini kan menyangkut sangat besar ya, tenaga kerja. Nah, terus saya setuju tadi polanya itu kombinasi yang disampaikan oleh Pak Menteri. Misalnya khusus untuk UMKM, fasilitas angkutan umum, dan fasilitas sosial dan lain sebagainya, itu tetap baik produk misalnya. Tapi yang di luar itu baru BLT. Itu menurut saya cukup bijak itu Pak. Salah satu pola yang akan ditawarkan oleh Pak Menteri, walaupun itu keputusannya di pemerintah ya. Kita hanya memberikan pandangan saja. Itu menurut saya salah satu yang memang cukup baik Pak. Tapi kalau semuanya non produk, nah itu berat juga itu bagi mereka yang angkutan umum, motor, terus naik dan lain sebagainya. Nah itu khawatirnya mereka tidak dapat ya BLT, tapi baik produk juga tidak dapat. Nah jadi 2 hal itu menurut saya menjadi perhatian kami. Selanjutnya memang kita akan bahas di rapat-rapat RTP berikutnya. Tapi secara prinsip yang umum itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya rasa itu Pak Bambang tidak banyak-banyak, karena saya sudah jadi tadi tidak panjang-panjang di catatan Pak Menteri ini. Mudah-mudahan dengan RA rakyat kita yang pertama ini, kita punya pemahaman yang sama terkait yang sudah disampaikan Pak Prabowo, Presiden, swasembada energi, ketahanan energi, subsidi energi yang menjadi domain Komisi 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.